pembesaran air tawar. Jadi di sini kita dengan bersama Haryanto. Bapak Haryanto. Pak, saya izin bertanya, Bapak di sini udah berapa lama ya usaha pembesaran penelitian ini? Kalau saya bisa di sini udah ada 11 tahunan. 11 tahun. Iya. Kalau boleh tahu di sini Bapak budidayanya apa aja pembesaran? Kalau di sini itu ada pembesaran ya ikan nilem, terus bawal, nila juga ada. Kenapa nih Bapak pilih tempatnya tuh di sini, Pak? Yang pertama pertimbangan sama aliran airnya itu, nah, irigasinya di sini masih mudah, terus ya air mencukupi juga. Sepanjang tahun alhamdulillah air tetap mengalir. Ini tempatnya ini milik Bapak pribadi atau bagaimana, Pak? Ini tempat sewa, Pak. Ini punya desa, kita sewa ke desa gitu. Kalau tempat pribadi juga ada, cuman untuk di lokasi sendiri airnya yang kurang lancar. Kemudian benih ikan ini Bapak tuh dapetnya dari mana, Pak? Kalau benih saya produksi sendiri, Pak. Ya, kita pemijahan sendiri benihnya. Jadi sebagian kita jual benih, ada yang kita juga dibesarkan, pembesaran. Untuk cara milih benih yang berkualitas itu, menurut Bapak itu bagaimana ya, Pak? Kalau benih yang berkualitas, pertama kita harus melihat indukannya juga yang berkualitas. Satu, kedua untuk kesehatan ikan juga itu pertimbangan, termasuk jelas itu kesehatan ikan. Iya. Kemudian untuk jumlah benih yang ditempat di satu kolamnya itu ada berapa ya, Pak? Kira-kira? Kalau itu di komoditi nilem itu per kubiknya bisa nyampe 500 ekoran per kubik air. Kita itu kalau pembesaran bisa nyampe 500 ekoran. Nah kalau di nila ya kisaran 300-an. Untuk ikannya sendiri itu berapa lama ya Pak pembesaran? Ikan nila itu dari benih yang ukuran ayakan itu 9-12 nyampe konsumsi. Biasanya kalau kita yang pakan intensif itu 3 bulan. Iya, 3 bulan yang banyak setengah. 3 bulan. Kalau nila, tapi kalau nilem itu lebih lama. Nilem bisa nyampe 8 bulanan. Tapi dari benih yang kecil, dari ukuran panjang 3 sentian. Ini kan untuk waktu pengalaman 3 bulan lebih. Iya. Cepat ya, cepat. Cepat ya, itu yang cepat. Paling cepat itu pakan intensif, kondisi ikan sehat, terus tempatnya memenuhi persyaratan ya, airnya itu lancar, pakannya kita full, itu bisa. Untuk pemberian pakan sendiri juga berapa kali sehari Pak? Kalau dinilai itu 2 kali sehari, tapi kalau nilem kita paling 1 kali sehari. Juga Kualitas air di kolam di situ bagaimana ya, Pak? untuk menjaga kualitas air, pertama ya kita lihat kondisi air. Kalau lagi hujan itu kan biasanya banjir. Nah itu kita tambat dulu. Biasanya kita tutup dulu alirannya supaya nggak terlalu banjir. Terus juga kita harus tiap hari kontrol juga. Kalau nyampe nggak ngalir kan nanti ikannya kekurangan oksigen pada naik, nafsu makannya juga berkurang. Jadi Bapak di sini ngecek suhu pH tankinya ya, Pak? Kalau cek suhu pH jarang, Mbak. Jadi jarang kita. Memang kadang kita juga minta bantuan ke dinas, ada yang ngontrol ke sini dicek, tapi itu juga nggak mesti tiap kita pembesaran dicek itu enggak. Ini kan ada kesehatan ikan. Bapak di sini memakai vitamin atau probiotik apa gitu? Ya, itu kita juga dipakan kadang pakai itu M4 untuk pencernaan. Ya jenis itu probiotik kan itu termasuk P4 ya.
Itu kita pakai empati campurkan ke pakan untuk pencernaan. Kendala yang paling sering dihadapi di dalam budidaya ini apa aja, Pak? Kendala yang sering dihadapi pertama penyakit ikan itu juga Mbak. Kalau dinilai itu yang ikan sering hitam, nanti nafsu makan nggak ada karena itu juga gitu. Faktor cuaca yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan itu. Nah, faktor cuaca juga sangat berpengaruh biasanya. Kalau di kita budidaya di kolam laut ini, faktor musim dingin dan penghangat itu juga berpengaruh. Kalau musim hangat biasanya kan di bulan mulai Agustus September itu ya musim penghujan, itu malah pertumbuhan ikan tidak cepat. Kalau Ibu pernah nggak mengalami gagal panen gitu? Terus penyebabnya Pernah itu gagal panen kita ya, karena penyebabnya yaitu dari penyakit itu Mbak. Kadang faktor ya yang jelas kita nggak bisa tanganin itu. Kalau udah kena kan kualitas air langsung berubah gitu. Gagal panen waktu musim penghujan juga pernah karena airnya nggak ngalir, tahu-tahu pagi-paginya udah mati gitu. Kalau mau panen, cara Bapak nentuin ikan yang udah siap panen itu bagaimana ya, Pak? Biasanya kalau dilihat ukurannya Mbak. Nah, kita lihat ukuran. Kalau di nila itu kan di pasaran untuk konsumsi sekarang yang berlaku itu 1 kilo isi 3-4 gitu. Jadi ini ada grading itu kan, Pak? Ada kadang-kadang begitu. untuk hasil panen sendiri biasanya Bapak jualnya ke daerah mana? Kalau saya jualnya tetap tengkulaknya ke sini. Kalau Ya, gitu. Baru mungkin di pasaran di sekitaran sini dari Aji Barang, Silong itu ambil ke sini. itu rata-rata yang ambil ada di daerah sini atau ada daerah luar juga Bapak? Kalau konsumsi itu rata-rata dari lokal saya, tapi mungkin dari tengkulaknya bisa lari ke luar kota juga sih. Kalau konsumsi, Permintaan pasar sendiri itu selama ini kalau permintaan pasar selama ini alhamdulillah sangat tinggi permintaan Mbak. Dan kita ikan nggak nyampe istilahnya bobor, nggak laku itu nggak jual. Gitu. Kalau udah gede kita telepon tengkulak langsung diambil gitu. paling lagi itu untuk ikan apa Bapak jenisnya? Yang paling cepat yaitu kita cepat kita inilah Mas. Ini lah ya. Iya. Jadi saran dari Bapak buat pemula yang mau membudidayakan ikan itu bagaimana ya? Saran untuk pemula ya yang jelas yaitu untuk di ikan ada prinsipnya kita ada telu katanya, tekun, telaten, teliti, gitu aja. Kalau kita tekun, telaten gitu ya nanti ada kendala-kendala kita bisa naik. Harapan Bapak untuk perkembangan usaha budidaya di era zaman sekarang anak muda ini? Ya, harapannya banyak peminat dari para ulama. Dan biasanya kalau itu para pemuda banyak inovatif budidaya, nggak terlalu dengan monoton di budidaya secara alam ini. Mungkin ada inovasi bisa Pak dalam video atau itu kan juga bisa, dan itu kayaknya juga nggak terlalu pelatih gitu sih. Untuk anak-anak muda sekarang, menurut Bapak kunci keberhasilannya itu apa ya Pak dalam budidaya? Ya itu ya tadi saya bilang itu T3 itu ada paten, teliti. Bapak mungkin juga ada pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Bapak untuk jangannya yang sudah diberikan oleh Bapak. Semoga dan sebagainya Bapak kedepannya semakin lancar. Amin. Terima kasih
Sama-sama.